Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita masuk ke topik yang kelima. Ini membahas tentang pokok-pokok dasar agama Islam by Aida Fitri. Adapun subtopiknya terdiri atas dua. Yang pertama itu ada iman, kemudian yang kedua ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam terdapat 3 pokok utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Adapun pengertian dari iman adalah meyakini kebenaran segala apa saja yang dibawa oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan kepercayaan batin. Jadi secara singkat, iman itu adalah kepercayaan, keyakinan, meyakini di dalam hati bahwasanya Allah itu ada, kemudian Rasul itu merupakan utusan dari Allah. Kemudian yang kedua itu ada Islam. Islam adalah tunduk dan patuh serta menyerahkan diri dengan mengerjakan rukun Islam. Ya, Islam adalah tunduk dan patuh serta menyerahkan diri dengan mengerjakan rukun Islam. Artinya, jika orang yang mengaku orang Islam tetapi tidak mengerjakan rukun Islam, ya. Rukun Islam ada berapa? Ada 5, ya. Jadi kalau orang Islam tidak mengerjakan rukun Islam, maka dia bukan dikatakan orang Islam. Karena Islam itu sendiri pengertiannya apa? Tunduk dan patuh serta mengerjakan rukun Islam. Kemudian yang ketiga itu ada membahas tentang ihsan. Sering kita mendengar kata ihsan, ya. Sebenarnya apa sih pengertian dari kata ihsan? Ihsan adalah berbuat baik yang bersifat ibadah maupun duniawi, ya. Ihsan ini terdiri dari bahasa Arab, ya. Asal katanya dari bahasa Arab, asal katanya hasanah, yang artinya baik, ya. Oke, jadi inilah ketiga pokok utama di dalam Islam, ya. Iman, Islam, dan ihsan. Kita masuk ke topik yang pertama. Tadi membahas tentang iman, ya. Iman tadi adalah percaya dengan keyakinan yang teguh serta perasaan yang aman dan tentram. Itu secara bahasa, ya. Sedangkan secara istilah adalah membenarkan dalam hati dan mengerjakan dengan anggota badan, ya. Jadi iman secara bahasa artinya kepercayaan, kemudian keyakinan, ya, tentram. Itu secara bahasa. Secara istilah bukan hanya meyakini saja, tapi membenarkan dalam hati dan mengerjakan dengan anggota badannya. Jadi setelah kita meyakini, mempercayai bahwa Allah itu ada, tugas kita selanjutnya adalah apa? Ketika mulut meyakini, mengatakan saya yakin bahwasanya Allah itu ada, hati kita membenarkan. Ya, ketika mulut lisan berkata, hati membenarkan. Kemudian sudah diucapkan, kemudian telah dibenarkan oleh hati, apalagi yang dilakukan, dikerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah, ya. Bukan hanya yang dikerjakannya saja, yang diperintahkannya saja dikerjakan, akan tetapi segala yang dilarang pun harus kita tinggalkan. Itulah yang namanya iman. Kemudian ada 6 hal dalam rukun iman, ya.
Yang pertama itu ada iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Kemudian yang keempat, iman kepada rasul-rasul. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Serta dan yang keenam, itu ada iman kepada qada dan qadar. Ya, yang pertama, rukun iman yang pertama ini membahas tentang iman kepada Allah. Jadi keyakinan kita bahwasanya Allah itu memang ada, ya. Di dalam surah Al-Ikhlas, ya, dalam surah Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai 4 di situ sudah jelas menerangkan bahwasanya Allah itu esa. Ya. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kepadanya segala hal yang ada di bumi ini bergantung. Itu ada dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas, ya. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Ya. Malaikat yang wajib kita ketahui itu ada berapa jumlahnya? Ada 10. Mulai dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Rakib, Atid, Munkar, Nangkir, Malik, kemudian Ridwan, ya. Jadi ke-10 malaikat ini mempunyai tugasnya masing-masing, ya. Jadi malaikat ini juga kita wajib untuk mengimaninya, mempercayainya bahwasanya benar Allah itu menciptakan malaikat. Kemudian yang ketiga itu ada iman kepada kitab-kitab. Ya, kenapa di sini dikatakan iman kepada kitab-kitab? Mengapa tidak dikatakan iman kepada Al-Qur'an, ya? Karena kita ketahui, ya, dari topik yang sebelumnya juga sudah saya bahas bahwasanya kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah itu ada 4. Ada 4. Pertama, Taurat, Injil, Zabur, kemudian Al-Qur'an. Jadi kitab-kitab yang sebelumnya ini, Al-Qur'an kan yang terakhir tuh, ya, sebagai penyempurna. Jadi ketika sebelum adanya Al-Qur'an ini, ketiga ini juga adalah yang diturunkan oleh Allah, wajib diyakini oleh orang-orang terdahulu, ya. Kemudian turunlah Al-Qur'an ini sebagai penyempurna, ya. Kemudian iman kepada rasul, ya. Ada berapa jumlah rasul? Yang kita ketahui Nabi Allah itu ada 25. Mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad, ya. Mereka ini juga mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian yang kelima itu ada iman kepada hari kiamatnya. Sebagai umat Islam, ya, sebagai umat Islam kita juga wajib meyakini bahwasannya hari kiamat itu ada, ya. Banyak sekali tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Salah satunya apa? Yang pertama, apabila sudah ada yang namanya dabbah. Apa itu dabbah? Dabbah itu semacam hewan melata seperti ular, akan tetapi dia bisa berbicara. Jadi dia berbicara mengenai akan datangnya hari kiamat. Kemudian apa? Adanya Dajjal, ya, Dajjal. Kemudian apa lagi? Matahari akan terbit di sebelah barat. Kemudian orang-orang akan berlomba-lomba untuk membangun gedung yang tinggi. Kemudian apa lagi? Oh ya, mengenai Dajjal tadi, ya, sebelum turunnya Dajjal, ya,
Allah sudah bukan Allah, maaf, Nabi Muhammad menjelaskan ada tanda-tanda kapan Dajjal akan datang. Yang pertama itu apabila pohon kurma di Baisan itu sudah mulai tidak berbuah. Ya, diketahui selama ini nggak pernah pohon kurma di Waisan itu tidak berbuah, tapi berdasarkan yang saya lihat ya di berita online itu, saya lihat katanya, saya dengar ada sudah 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini pohon kurma itu sudah mulai tidak berbuah. Kemudian mengeringnya sungai Tiberias ya. Ini juga sudah didapatkan informasinya dari setiap tahunnya bahwasanya volume dari sungai Tiberias ini semakin hari semakin surut ya. Jadi orang-orang Israel di sana, sumber mata air dari orang Israel kan sungai Tiberias tersebut ya, karena sudah mulai menyusut, mereka lagi kebingungan untuk menyalihkan sumber mata air yang lain ya. Itu salah satu juga ciri ataupun tanda-tanda akan keluarnya Dajjal. Jadi sebenarnya tanda-tandanya itu sudah banyak ya. Kemudian yang keenam itu ada iman kepada qada dan qadar. Ya, jadi ini artinya apa? Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita itu sudah ditakdirkan. Misalkan ya, kita ditakdirkan Allah akan mengalami kecelakaan pada hari Rabu jam 3 misalkan. Itu akan terjadi karena apa? Itu memang sudah ketentuan Allah. Dari sebelum kita lahir sudah dituliskan segala sesuatu yang akan terjadi kepada kita, dari kita mulai lahir sampailah kita meninggal ya. Jadi kita juga harus meyakini segala sesuatu, ada cobaan, ada masalah, cobaan yang datang dalam hidup kita, kita harus meyakini bahwasanya itu semua adalah takdir dari Allah, kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Oke, sampai di sini saja perkuliahan kita ya. Berhubung di topik kelima ini materi kita sedikit ya, ini akan dilanjutkan kepada topik yang berikutnya. Insya Allah minggu depan akan kita sambung lagi ya. Baiklah, sampai sini saja perkuliahan kita. Marilah kita tutup dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.